Halo, selamat datang di channel Tentang Riwayat. Channel yang membahas tentang sejarah, sastra, dan seni. Kami hadir dengan harapan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Agar channel ini bertahan, jangan lupa subscribe dan komentar untuk belajar bareng ya. Sebab, kita yang memiliki dan kita yang mempelajari. Kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ambil catatanmu dan mari belajar. Kali ini kita akan mempelajari salah satu bapak proklamator kita, yaitu Muhammad Hatta. Beliau juga mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena gagasannya tentang ekonomi kerakyatan. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, dan memiliki nama lahir Muhammad Attar. Lahir di Fort de Kock atau sekarang dikenal dengan Bukit Tinggi, Hindia Belanda 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar. Namanya, Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Haji Agus Ning, seorang pedagang dari Palembang, Sumatera Selatan. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, lalu kemudian lanjut ke Sekolah Europe's Lagre School yang disingkat ELS. Pendidikan di LS ini berlangsung pada tahun 1913 hingga 1916. Selesai dari LS, Bung Hatta dimasukkan ke Mulo Padang karena dianggap masih terlalu muda untuk sekolah di HBS yang saat itu ada di Batavia. Selesai dari Mulo, Bung Hatta berangkat ke Batavia pada tahun 1919 untuk melanjutkan pendidikan di Prince Hendrik School yang merupakan sekolah tinggi dagang. Selesai dari sana, tahun 1921 Bung Hatta berangkat ke Rotterdam untuk kembali belajar bisnis di universitas bernama Nederland Handelshogeschool School atau Rotterdam School of Commerce. Saat ini kampus tersebut dikenal nama Universitas Erasmus. Pada tahun 1956, Bung Hatta mendapat gelar kehormatan akademik Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang hukum. Hatta memulai pergerakan politiknya ketika dia masih bersekolah di Belanda dari 1921 hingga 1932. Hatta bersekolah di Handelshogeschool dan selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang awalnya organisasi ini biasa dan kini berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari 3 serangkai. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengelola majalah Hindia Putra, yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging, yang berarti Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Hatta diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PI mulai berubah. Perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia, dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa di Indonesia. Pada tahun 1927, Hatta mengikuti sidang bertema Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt, Jerman. Dalam sidang ini, ada gelagat dari pihak komunis dan utusan dari Uni Soviet yang ingin menguasai sidang ini.
Sehingga penilaian Hatta pada komunis menjadi negatif dan tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya. Ia berhenti dari PI karena ingin fokus skripsi, tapi tetap akan membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda. Ditambah juga campur tangan dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan Hatta ditendang keluar dari organisasi. Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawari untuk masuk kalangan sosialis merdeka. Sebenarnya dia menolak dengan alasan ia harus berada dan berjuang hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia yang waktu itu mengatakan bahwa Hatta bersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Kemudian, Hatta ditangkap Belanda dan dibuang ke Digu, lalu dipindah ke Naira. Di pengasingannya, Hatta terus menulis tentang analisis dan mendidik pembaca. Selain menulis, dia juga aktif membaca. Seringkali, Hatta diajak bekerja sama dengan penguasa setempat. Kalau mau, dia diberi gaji tinggi, dan kalau tidak mau, ia diberi gaji kurang. Gajinya tidak dihabiskan sendiri, tapi juga dibagi ke teman yang kekurangan. Hatta juga aktif bercocok tanam di tahanan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor, dan ini memicu Perang Pasifik. Tentu saja, serangan ini memicu Perang Pasifik dan perang meluas hingga ke Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan yang ada di Digul. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Setelah itu, ia bertemu Mayor Jenderal Harada, dan Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan. Tapi, Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Bung Hatta dan para tokoh lain diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilakukan pelantikan sebagai ketua dan wakil ketua BPKI. Badan ini bertujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Sebenarnya, merupakan cara Jepang untuk menarik simpati. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Jepang yang menguasai Asia Tenggara, Jenderal Terauchi. Puncaknya, pada 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Hatta dan Bung Karno diculik, kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan peta yang berada di kota kecil bernama Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya, Indonesia memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa merdeka. Di masa mempertahankan kemerdekaan sebagai wakil presiden, Bung Hatta amat gigih menyelamatkan Republik Indonesia dengan cara mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Hasilnya, persetujuan Linggarjati diterima oleh KNIP ketika saat terjadinya agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda bersama dengan Gubernur Sumatera, Mr. T. Hasan. Bung Hatta berhasil memperjuangkan perjanjian Renville, meski akhirnya perjanjian Renville jatuh. Pada era Kabinet Hatta, yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan.
Di akhir tahun 1956, Hatta sudah tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak suka dengan politik memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Pada akhirnya, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum mundur, dia mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah hampir 2 minggu dia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali hingga dia meninggal. Tepat keesokan harinya, Hatta disemayamkan di kediamannya, Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Kemudian dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta telah menulis sejak usia 16 tahun hingga usia 77 tahun. Semasa hidupnya, Bung Hatta telah menghasilkan lebih dari 800 karya tulis. Ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris. Ada 10 buku yang relevan untuk dipelajari generasi muda saat ini. 10 buku tersebut ialah Kebangsaan dan Kerakyatan, Kemerdekaan dan Demokrasi, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial dan Kemakmuran, Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan, Agama, Pendidikan dan Pemuda, Renungan dan Kenangan, dan yang terakhir, Surat-surat. Itulah buku yang mesti kita pelajari selagi generasi penerus bangsa Indonesia. Ini adalah kutipan dari Bung Hatta yang mesti kita lakukan selaku generasi muda bangsa, supaya ke depan bangsa ini benar-benar berjalan seperti apa yang diimpi-impikan oleh rakyatnya. Sebagai generasi penerus bangsa yang haus akan pengetahuan, jangan berhenti mencatat dan haus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.